Bayangkan sebuah ujian yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Tidak ada kisi-kisi, tidak ada panduan belajar. Bahkan kamu tidak tahu kapan ujian itu dimulai. Kamu hanya menjalani hari-harimu, menghadapi badai yang datang silih berganti, berjalan di jalan berbatu yang penuh pengkhianatan, kesulitan, dan air mata. Kamu pernah merasa sendirian, pernah meragukan langkahmu, pernah mempertanyakan apakah semua ini ada tujuannya. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Hasilnya sudah keluar. Bukan hanya sekadar lulus, bukan hanya sekadar selamat, kamu mendapatkan nilai sempurna. Kamu telah melewati ujian kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh surga. Saat orang lain melihatmu gagal, surga melihatmu bertahan. Saat dunia mengira kamu kalah, surga melihat kemenangan yang sedang dibangun di dalam dirimu. Kamu bukan lagi seseorang yang hanya bertahan. Kamu telah membuktikan sesuatu yang lebih besar, bahwa setiap kesulitan, setiap kekecewaan, setiap penundaan bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana yang lebih tinggi. Kamu telah diuji dalam kesunyian, diperiksa dalam keheningan, dan sekarang surga telah memutuskan. Kamu bukan hanya lulus, kamu dipromosikan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Semua yang kamu lalui adalah bagian dari ujian yang telah mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Dengarkan ini baik-baik. Ada orang-orang di luar sana yang masih terjebak dalam kebingungan. Mereka bertanya-tanya apakah perjalanan mereka ada maknanya. Apakah segala penderitaan mereka akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik? Mereka membutuhkan seseorang yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa setiap tetes air mata mereka memiliki arti, bahwa setiap luka yang mereka alami bukan sekadar penderitaan, tetapi proses pembentukan. Jadilah pembawa pesan bagi mereka. Tekan tombol suka sekarang juga. Itu bukan sekadar tanda dukungan. Itu adalah tanda penerimaan bahwa kamu memahami pesan ini, bahwa kamu menyetujuinya, bahwa kamu berdiri di dalamnya. Bagikan ini kepada mereka yang sedang berjuang, kepada mereka yang merasa hampir menyerah, kepada mereka yang butuh pengingat bahwa mereka sedang diuji untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jika kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam hatimu saat membaca ini, jika ada sesuatu dalam jiwamu yang bergetar, maka ini bukan kebetulan. Berikan komentar dengan menulis 77 di bawah ini sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya dan mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk menerima promosi yang telah disiapkan untukmu. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Tekan tombol berlangganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap kali pesan baru seperti ini dirilis, kamu akan menjadi yang pertama menerimanya. Ini bukan hanya sekadar konten, ini adalah konfirmasi. Ini adalah jawaban atas doa-doamu. Ini adalah peringatan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam hidupmu. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kamu membaca ini karena surga sedang berbicara kepadamu. Inilah saatnya. Waktunya sudah tiba. Kamu tidak hanya bertahan. Kamu tidak hanya lulus. Kamu telah dipilih. Kamu telah dipromosikan. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah ke dalam musim baru dengan keberanian, dengan keyakinan, dan dengan kesadaran bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghalangi seseorang yang telah dinyatakan siap oleh surga. Bagian 1. Ujian yang hanya dipahami oleh surga. Pernahkah kamu merasa seperti sedang menjalani perjalanan yang orang lain tidak bisa pahami? Pernahkah kamu menghadapi rintangan yang bahkan ketika kamu mencoba menjelaskannya, orang-orang di sekitarmu hanya mengangguk tanpa benar-benar mengerti? Seakan-akan mereka melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, tetapi mereka tidak bisa membaca maknanya. Mereka melihat kegagalan, tetapi tidak melihat proses pembentukannya. Mereka melihat keterlambatan, tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari penyempurnaan. Itulah sebabnya, ujian yang kamu jalani begitu berat. Karena kamu tidak diuji dengan cara dunia, tetapi dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh surga. Dunia menilai perjalanan seseorang berdasarkan apa yang tampak. Mereka melihat pencapaian, harta, dan status. Tetapi surga tidak peduli dengan seberapa banyak tepuk tangan yang kamu terima.
Surga tidak terpengaruh oleh seberapa terkenal namamu di bumi. Yang dinilai oleh surga adalah hatimu, ketahananmu, kesetiaanmu. Itulah mengapa selama ini kamu sering merasa sendirian dalam pertempuranmu. Orang-orang melihat air mata di wajahmu, tetapi mereka tidak bisa memahami pergulatan dalam jiwamu. Mereka melihat jalan buntu yang kamu hadapi, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah persimpangan yang sudah ditentukan. Mereka melihat kamu jatuh, tetapi mereka tidak tahu bahwa jatuhnya kamu adalah bagian dari pelatihan yang lebih besar. Surga memiliki cara penilaian yang berbeda, dan ujian yang kamu jalani bukan tentang membuktikan sesuatu kepada manusia, tetapi tentang membuktikan sesuatu kepada Tuhan. Ketika dunia melihat kegagalan, surga melihat persiapan. Orang-orang mungkin pernah menertawakanmu. Mereka mungkin berkata, "Lihat, dia gagal lagi." Mereka mungkin membicarakanmu di belakang, mengasihanimu, atau bahkan merasa lebih baik darimu. Tapi mereka tidak mengerti bahwa kegagalan yang mereka lihat bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak persiapan menuju kemenangan yang lebih besar. Kegagalanmu bukanlah kesalahan. Itu adalah bagian dari proses penyaringan. Itu adalah bagian dari ujian yang dirancang khusus untukmu. Tidak ada orang lain yang bisa memahami soal-soal ujian ini, karena ujian ini dibuat khusus untuk perjalanan hidupmu. Ada saat di mana kamu merasa terasing, seakan-akan semua pintu tertutup, seakan-akan langit diam, seakan-akan doa-doamu hanya bergema tanpa jawaban. Tetapi dengarkan ini, keheningan surga bukan berarti kamu ditinggalkan. Itu berarti ujian sedang berlangsung. Ketika seorang siswa sedang mengerjakan ujian di kelas, guru tidak berbicara. Guru tidak memberikan petunjuk. Tidak ada jawaban yang diberikan di tengah ujian. Mengapa? Karena inilah saatnya bagi sang siswa untuk menunjukkan apa yang telah ia pelajari. Begitu pula dengan perjalananmu. Ketika hidup terasa paling sulit, ketika kamu merasa tidak ada jawaban, itu bukan karena kamu ditinggalkan. Itu karena ujian sedang berlangsung. Tidak. Semua orang bisa mengerti ujian ini. Ada alasan mengapa orang-orang tidak bisa memahami apa yang kamu lalui. Karena ujian ini dirancang khusus untukmu. Tidak semua orang dipanggil untuk menempuh jalan yang kamu lalui. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menanggung beban yang kamu pikul. Orang-orang bisa bersimpati, tetapi mereka tidak bisa memahami. Mereka bisa menebak-nebak, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar tahu. Mengapa? Karena ini bukan soal yang diberikan untuk mereka. Jika kamu merasa dunia tidak mengerti, jika kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini, itu karena kamu sedang melalui ujian yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa dunia. Ini adalah ujian yang hanya bisa dipahami oleh surga. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Keputusan-keputusan yang kamu buat, luka-luka yang kamu sembuhkan sendirian, doa-doa yang kamu panjatkan dalam keheningan, semuanya adalah bagian dari pelajaran yang hanya Tuhan yang tahu. Orang lain mungkin melihatmu sebagai seseorang yang sedang mengalami nasib buruk, tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu sedang melalui ujian kelayakan. Mereka mengira kamu ditolak, padahal sebenarnya kamu sedang disaring. Mereka mengira kamu kehilangan, padahal sebenarnya kamu sedang dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan inilah kebenaran yang harus kamu pegang. Karena ujian ini hanya bisa dipahami oleh surga, maka hanya surga yang bisa menentukan hasilnya. Setiap air mata, setiap luka, setiap pengorbanan telah dicatat dunia bisa melupakanmu. Orang-orang bisa meremehkanmu. Tetapi surga tidak pernah melupakan setiap tetes air mata yang jatuh dari matamu. Surga tidak pernah mengabaikan setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam kegelapan. Setiap kesabaranmu dihitung. Setiap kali kamu memilih tetap berdiri meski ingin menyerah, dihargai. Setiap kali kamu memilih iman daripada ketakutan, dicatat. Dan inilah kabar baiknya. Ujian ini sudah selesai. Kamu telah melewati setiap rintangan yang diberikan kepadamu. Kamu telah bertahan melalui keheningan. Kamu telah menjawab setiap pertanyaan yang dilemparkan kepadamu. Dan sekarang,
Surga telah mengeluarkan hasilnya. Kamu tidak hanya bertahan, kamu tidak hanya lulus, kamu telah dipromosikan. Mereka yang tidak memahami perjalananmu tidak akan mengerti mengapa tiba-tiba pintu-pintu mulai terbuka. Mereka yang dulu meremehkanmu akan terkejut melihat bagaimana kamu kini melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi mereka tidak perlu memahami, karena ini bukan tentang mereka. Ini bukan tentang validasi manusia. Ini tentang surga yang telah menyatakan bahwa kamu sudah siap. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Kamu telah melalui ujian yang hanya bisa dipahami oleh surga. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah ke dalam panggilan yang telah lama disiapkan untukmu. Persiapkan dirimu, karena pintu yang dulu tertutup akan segera terbuka. Bagian 2. Penilaian surga berbeda dengan dunia. Dunia memiliki caranya sendiri untuk menilai keberhasilan. Ia mengukur kesuksesan dari seberapa banyak harta yang kamu kumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang kamu duduki, atau seberapa banyak orang yang mengenal namamu. Dunia mengatakan bahwa kamu telah berhasil jika kamu bisa menunjukkan bukti dalam bentuk angka, sertifikat, penghargaan, atau pengakuan dari orang-orang. Tetapi apakah itu benar-benar ukuran yang sesungguhnya? Jika dunia benar, maka hanya orang-orang yang kaya dan terkenal yang memiliki hidup yang berarti. Jika dunia benar, maka hanya mereka yang mendapatkan tepuk tangan yang telah memenuhi tujuan hidupnya. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit dari mereka yang telah mencapai puncak dunia, tetapi tetap merasa hampa, tetap merasa tersesat, tetap merasa tidak memiliki makna. Karena di dalam surga, keberhasilan tidak diukur dari jumlah harta, jabatan, atau pengakuan manusia. Surga memiliki sistem penilaian yang berbeda. Dan selama ini, ketika dunia berpikir kamu gagal, surga sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Apa yang dunia lihat dan apa yang surga hitung dunia melihat, waktu yang terus berjalan dan berkata bahwa kamu terlambat. Surga melihat kesabaranmu dan berkata bahwa kamu tepat waktu. Dunia melihat pintu yang tertutup dan berkata bahwa kamu ditolak. Surga melihat pintu itu dan berkata bahwa kamu sedang diarahkan ke tempat yang benar. Dunia melihat kehilangan dan berkata bahwa kamu gagal. Surga melihatnya dan berkata bahwa kamu telah disaring dari hal-hal yang tidak seharusnya ikut bersamamu ke dalam musim berikutnya. Lihatlah bagaimana dunia menilai seseorang. Jika seseorang memiliki banyak pengikut, maka dunia menganggapnya sukses. Jika seseorang memiliki banyak uang, maka dunia menganggapnya berhasil. Tetapi surga tidak melihat seberapa banyak yang kamu kumpulkan, melainkan seberapa banyak yang kamu pertahankan di dalam hatimu. Di saat orang lain melihat keterlambatan, surga melihat pelatihan. Di saat orang lain melihat kekalahan, surga melihat ketahanan. Di saat orang lain melihat jalan buntu, surga melihat kesempatan untuk membentuk imanmu. Itulah mengapa kamu tidak bisa membiarkan dunia menentukan nilai dirimu. Itulah mengapa kamu tidak bisa membiarkan komentar orang lain menentukan apakah kamu berhasil atau tidak. Karena mereka tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Mereka hanya melihat luarnya, tetapi surga melihat seluruhnya. Kesabaranmu dicatat, kesetiaanmu dihitung. Banyak orang berpikir bahwa kamu kalah karena mereka melihat betapa lambatnya perjalananmu. Mereka membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Mereka mengira bahwa karena kamu belum mencapai apa yang mereka anggap sebagai puncak, berarti kamu belum sukses. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kesuksesan dalam surga tidak diukur dari seberapa cepat seseorang tiba, tetapi seberapa kuat seseorang bertahan. Setiap kali kamu memilih untuk tetap setia meskipun segalanya tampak tidak masuk akal, setiap kali kamu tetap berjalan meskipun tidak ada tanda-tanda perubahan, setiap kali kamu tetap percaya meskipun tidak ada yang mendukungmu, surga melihatnya. Surga tidak menilai dari seberapa keras suara tepuk tangan manusia, tetapi dari seberapa tulus hatimu saat berjalan di dalam ketidakpastian. Dan inilah rahasia besar yang dunia tidak mengerti. Kesetiaan tanpa bukti adalah mata uang yang paling berharga di dalam surga. Ketika dunia melihatmu tetap bertahan tanpa alasan yang jelas, mereka menganggapmu bodoh.
tetapi surga melihatmu dan menganggapmu sebagai seseorang yang telah lulus dari ujian kepercayaan. Karena hanya mereka yang bisa bertahan di dalam kesabaran yang bisa dipercaya untuk menerima sesuatu yang besar. Tuhan tidak memberikan hadiah untuk ketaatan yang setengah-setengah. Banyak orang ingin menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi mereka hanya mau menaati jika mereka melihat hasilnya secara langsung. Mereka mau percaya, tetapi hanya jika doa mereka langsung dijawab. Mereka mau berjuang, tetapi hanya jika ada kepastian kemenangan. Tetapi ujian sejati bukan tentang seberapa besar kamu percaya ketika semuanya berjalan lancar. Ujian sejati adalah seberapa besar kamu tetap percaya ketika tidak ada jawaban. Dan itulah perbedaan antara kamu dan mereka. Mereka ingin hadiah tanpa kesabaran. Mereka ingin berkat tanpa kesetiaan. Mereka ingin hasil tanpa proses. Tetapi kamu telah memilih jalur yang berbeda. Kamu memilih untuk tetap setia, bahkan ketika kamu tidak melihat hasilnya. Kamu memilih untuk tetap percaya, bahkan ketika kamu tidak mendapat jawaban. Kamu memilih untuk tetap berjalan, bahkan ketika jalan di depanmu masih gelap. Dan karena itulah, kamu tidak hanya lulus, kamu dipromosikan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu disiapkan. Ada banyak momen dalam hidupmu di mana kamu merasa seperti sedang tersesat. Ada banyak situasi di mana kamu merasa seperti sedang sendirian. Ada banyak saat di mana kamu melihat orang lain melaju lebih cepat, sementara kamu masih menunggu sesuatu yang belum terlihat. Tetapi ingat ini, Tuhan tidak terburu-buru dalam mempromosikan seseorang. Banyak orang mencapai puncak terlalu cepat, dan akhirnya mereka jatuh karena mereka tidak siap. Tetapi kamu diproses lebih lama, karena kamu tidak hanya disiapkan untuk sekadar berhasil, tetapi untuk bertahan di dalam keberhasilan itu. Orang-orang yang berjalan terlalu cepat seringkali kehilangan diri mereka di tengah perjalanan. Mereka yang mendapatkan segalanya dalam sekejap seringkali kehilangan segalanya dalam waktu yang sama singkatnya. Tetapi kamu tidak akan mengalami itu, karena kamu dibangun dengan cara yang berbeda, karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena kamu tidak dipanggil untuk sekadar melangkah, tetapi untuk berdiri dengan kokoh. Dan sekarang, ujian itu telah selesai. Tidak peduli berapa lama kamu harus menunggu. Tidak peduli seberapa sering kamu harus mengalami penolakan. Tidak peduli seberapa banyak orang yang tidak percaya kepadamu. Surga telah menilaimu, dan hasilnya sudah keluar. Kamu tidak hanya lulus, kamu tidak hanya bertahan, kamu telah dipromosikan. Sekarang, bersiaplah. Karena semua yang pernah kamu anggap sebagai keterlambatan akan segera terlihat sebagai strategi. Semua yang pernah kamu anggap sebagai kegagalan akan segera terbukti sebagai bagian dari rencana besar. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu siap, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahanmu. Bagian 3. Ujian yang dijalani dalam keheningan. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan sendirian dalam kegelapan? Seakan-akan setiap langkahmu semakin jauh dari jawaban, semakin jauh dari kepastian, dan semakin jauh dari tanda-tanda yang kamu harapkan? Ada saat-saat dalam hidup di mana langit terasa begitu sunyi. Doa-doa yang kamu panjatkan tidak mendapat jawaban. Harapan yang kamu genggam terasa semakin rapuh. Kamu mencari tanda, tetapi tidak menemukannya. Kamu mencari petunjuk, tetapi hanya ada keheningan. Dan dalam momen-momen itu, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku sedang berjalan di jalan yang benar? Apakah aku telah ditinggalkan? Tetapi dengarkan ini, keheningan bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Keheningan adalah bukti bahwa ujian sedang berlangsung. Ketika seorang siswa sedang menjalani ujian, guru tidak berbicara. Guru tidak memberikan petunjuk. Tidak ada jawaban yang diberikan. Karena inilah saatnya bagi siswa untuk membuktikan apa yang telah mereka pelajari. Dan begitu juga dengan perjalanan hidupmu. Ada saat-saat di mana kamu merasa sendirian, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Tuhan sedang melihat apakah kamu bisa tetap percaya tanpa perlu tanda. Tuhan sedang menguji apakah kamu bisa tetap berjalan tanpa perlu kepastian. Tuhan sedang mengukur kedalaman imanmu, bukan saat segalanya mudah, tetapi saat segalanya terasa mustahil. Saat Tuhan diam, itu bukan karena Dia tidak peduli.
Dunia telah mengajarkan kita bahwa cinta harus selalu berbicara, bahwa kepedulian harus selalu terlihat. Tetapi di dalam perjalanan iman, ada satu kebenaran yang seringkali sulit diterima. Tuhan tidak selalu berbicara di setiap musim, tetapi Dia selalu bekerja. Tuhan tidak diam karena Dia tidak peduli. Dia diam karena Dia sedang memperhatikan apakah kamu bisa tetap percaya, bahkan saat tidak ada suara yang meyakinkanmu. Keheningan bukan tanda pengabaian. Keheningan adalah bagian dari proses. Ingat ini, Tuhan bukan hanya ingin membentukmu menjadi orang yang tahu bagaimana bersyukur ketika diberkati, tetapi juga menjadi orang yang tahu bagaimana tetap percaya ketika semuanya terasa sulit. Keheningan itu adalah tempat di mana iman yang sejati diuji. Keheningan itu adalah tempat di mana keyakinanmu dibangun. Keheningan itu adalah tempat di mana kesetiaanmu diukur. Banyak orang gagal dalam ujian ini. Banyak orang mengira bahwa jika Tuhan tidak segera menjawab doa mereka, berarti Tuhan tidak peduli. Banyak orang mengira bahwa jika tidak ada tanda, berarti jalan yang mereka tempuh salah. Banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka salah mengartikan keheningan sebagai penolakan. Tetapi tidak denganmu. Kamu tetap bertahan meskipun tidak ada tanda-tanda perubahan. Kamu tetap berjalan meskipun langit terasa sunyi. Kamu tetap percaya meskipun dunia mengira bahwa kamu seharusnya sudah menyerah. Dan inilah yang membedakanmu dari yang lain. Kamu mengerti bahwa Tuhan tidak perlu berbicara setiap saat untuk tetap bekerja dalam hidupmu. Kesabaran dalam keheningan membawamu ke tingkatan yang lebih tinggi. Ada banyak orang yang ingin dipromosikan tanpa melalui ujian. Ada banyak orang yang ingin menerima janji tanpa melalui proses. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Tuhan tidak pernah memberikan promosi kepada mereka yang belum terbukti setia. Tuhan tidak akan memberikan kekuatan kepada seseorang yang belum siap menanggung beban tanggung jawab. Tuhan tidak akan memberikan kebesaran kepada seseorang yang tidak bisa bertahan dalam kesabaran. Tuhan tidak akan memberikan kemenangan kepada seseorang yang hanya mau percaya ketika ada tanda, tetapi menyerah saat keheningan datang. Dan kamu telah melewati ujian ini. Kamu telah bertahan. Kamu telah membuktikan bahwa imanmu tidak bergantung pada seberapa banyak tanda yang kamu lihat, tetapi pada seberapa dalam keyakinanmu pada rencananya. Dan sekarang, karena kamu telah melewati keheningan dengan setia, kamu siap untuk memasuki musim di mana semuanya akan menjadi jelas. Apa yang tersembunyi akan segera terungkap. Tuhan tidak pernah diam tanpa tujuan. Jika Dia diam, itu berarti ada sesuatu yang sedang dikerjakan di balik layar. Ada orang-orang yang akan segera memasuki hidupmu. Ada pintu yang akan segera terbuka. Ada peluang yang akan segera datang. Dan semua itu telah disiapkan saat kamu sedang bertahan dalam keheningan. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi? Mereka mungkin terkejut melihat bagaimana tiba-tiba jalan terbuka untukmu. Mereka mungkin tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu kuat setelah melewati semua badai. Tetapi mereka tidak perlu mengerti, karena mereka tidak ada di sana saat kamu berdoa dalam keheningan. Mereka tidak ada di sana saat kamu memilih tetap percaya tanpa kepastian. Mereka tidak ada di sana saat kamu memilih bertahan, saat yang lain memilih menyerah. Dan sekarang, Tuhan telah selesai menilai jawabanmu. Dan hasilnya, kamu tidak hanya lulus. Kamu telah dipromosikan. Persiapkan dirimu, karena musim sunyi telah berakhir. Keheningan yang kamu alami bukan hukuman. Itu adalah tahap terakhir sebelum promosi. Dan sekarang, musim sunyi telah berakhir. Dan sekarang, pintu yang selama ini tertutup akan terbuka. Dan sekarang, pertanyaan yang selama ini tidak terjawab akan mulai terlihat jawabannya. Apa yang pernah tersembunyi kini akan dinyatakan. Apa yang pernah terhalang kini akan diberikan akses. Apa yang pernah terasa tidak pasti kini akan menjadi jelas. Kamu telah diuji dalam keheningan, dan sekarang kamu akan menerima upah dari kesetiaanmu. Jadi, persiapkan dirimu. Kamu tidak hanya bertahan,
Kamu tidak hanya melewati ujian, kamu telah dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu siap, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangimu. Bagian 4. Jalan memutar yang sebenarnya adalah soal ujian. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup membawamu ke arah yang tidak pernah kamu rencanakan? Pernahkah kamu merasa bahwa jalan yang kamu lalui terlalu berliku, terlalu sulit, dan penuh dengan kejutan yang tidak kamu duga? Ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa bahwa kamu telah mengambil jalan yang salah, bahwa keputusan yang kamu buat di masa lalu telah menempatkanmu di tempat yang seharusnya tidak kamu tempati, bahwa seandainya kamu memilih jalur yang berbeda, hidupmu akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sukses. Tetapi inilah kebenarannya. Tidak semua jalan memutar adalah kesalahan. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Tidak semua luka adalah hukuman. Beberapa belokan yang kamu anggap sebagai kesalahan adalah bagian dari peta yang telah ditetapkan untukmu sejak awal. Beberapa air mata yang kamu anggap sia-sia adalah bagian dari strategi yang telah dipersiapkan agar kamu bisa sampai ke tujuan yang benar. Kamu tidak tersesat. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang menjalani ujian yang telah disiapkan khusus untukmu. Setiap luka mengandung pertanyaan ilahi. Tuhan tidak membuang waktu. Dia tidak membiarkan sesuatu terjadi tanpa tujuan. Bahkan rasa sakit yang kamu alami, bahkan kehilangan yang kamu tanggung, bahkan pengkhianatan yang kamu hadapi, semuanya memiliki pertanyaan yang harus kamu jawab. Setiap pengkhianatan bertanya, apakah kamu akan menjadi pahit atau menjadi lebih baik? Setiap kekecewaan bertanya, apakah kamu akan menyerah atau semakin kuat? Setiap penundaan bertanya, apakah kamu benar-benar percaya pada waktu Tuhan, atau hanya percaya ketika semuanya sesuai dengan rencanamu? Dan disinilah banyak orang gagal dalam ujian ini. Ketika mereka dikhianati, mereka memilih membalas. Ketika mereka terluka, mereka memilih menutup hati mereka. Ketika mereka menghadapi penolakan, mereka memilih menyerah. Tetapi tidak denganmu. Kamu memilih untuk mengampuni meskipun kamu memiliki alasan untuk membenci. Kamu memilih untuk tetap percaya meskipun harapanmu hancur berkali-kali. Kamu memilih untuk terus berjalan meskipun jalanan terasa gelap dan sepi. Dan karena itu, kamu tidak hanya melewati jalan memutar, kamu telah lulus dari ujian yang banyak orang gagal menghadapinya. Apa yang terlihat seperti kesalahan bisa menjadi bagian dari rencana besar dunia, mengajarkan kita bahwa kesuksesan harus datang dalam garis lurus, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan pencapaian tanpa hambatan. Tetapi kenyataannya, tidak ada satupun kisah besar yang ditulis tanpa kesulitan. Seorang pemimpin besar tidak menjadi kuat karena hidupnya mudah, tetapi karena dia belajar bertahan di tengah badai. Seorang pemenang sejati tidak meraih mahkota karena dia selalu menang, tetapi karena dia tidak menyerah ketika dia jatuh. Seorang pribadi yang luar biasa tidak dilahirkan dalam kenyamanan, tetapi ditempa melalui api kesulitan. Dan itulah yang sedang terjadi padamu. Ketika dunia melihat kesalahan, surga melihat strategi. Ketika dunia melihat kegagalan, surga melihat pelatihan. Ketika dunia melihat keterlambatan, surga melihat penyempurnaan. Apa yang tampak seperti kesalahan besar dalam hidupmu bisa jadi adalah jembatan yang sedang membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Lihatlah kembali perjalananmu. Setiap kesulitan, setiap air mata, setiap luka, semuanya telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tahan uji. Jika kamu tidak melalui semua itu, apakah kamu akan menjadi dirimu yang sekarang? Jika semuanya mudah, apakah kamu akan memiliki karakter yang kokoh seperti saat ini? Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang terbuang percuma. Semua yang kamu lalui adalah bagian dari ujian yang telah dipersiapkan khusus untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang difilter. Ada orang-orang yang harus meninggalkanmu, bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena mereka tidak bisa ikut dalam perjalananmu menuju tingkat yang lebih tinggi.
Ada kesempatan yang harus kamu lepaskan, bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ada doa yang tampaknya tidak terjawab, bukan karena Tuhan tidak mendengarkan, tetapi karena Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu minta. Kamu sedang mengalami penyaringan ilahi. Sama seperti emas yang dimurnikan dalam api, kamu juga harus melalui proses yang menyakitkan untuk menghilangkan semua yang tidak perlu dalam hidupmu. Beberapa hubungan harus putus agar kamu bisa menemukan pertemanan yang lebih sejati. Beberapa pintu harus tertutup agar kamu tidak berjalan ke arah yang salah. Beberapa peluang harus dilepaskan agar kamu bisa menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Semua itu bukan kegagalan. Semua itu adalah pemurnian. Dan sekarang, karena kamu telah melewati penyaringan ini, karena kamu telah memilih untuk tetap percaya meskipun jalannya terasa tidak pasti, surga telah mengeluarkan keputusannya. Kamu tidak tersesat, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan ke tempat yang memang telah disiapkan untukmu sejak awal. Persiapkan dirimu, karena tujuan akhir sudah dekat. Tidak ada perjalanan yang terlalu panjang jika akhirnya membuatmu tiba di tempat yang benar. Tidak ada luka yang terlalu dalam jika akhirnya membawamu pada kebijaksanaan yang lebih besar. Tidak ada keterlambatan yang terlalu lama jika akhirnya membuatmu menerima sesuatu yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Dan inilah saatnya. Musim ujian ini telah selesai. Musim pembentukan ini telah berakhir. Kini, kamu akan segera memasuki tempat yang memang seharusnya menjadi milikmu. Apa yang dulu tampak seperti kegagalan akan segera terlihat sebagai bagian dari rencana yang sempurna. Apa yang dulu tampak seperti keterlambatan akan segera terbukti sebagai strategi yang bijaksana. Apa yang dulu tampak seperti kehilangan akan segera berubah menjadi berkat yang lebih besar. Karena ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu siap, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangimu. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dipersiapkan. Dan sekarang, karena kamu telah lulus dari ujian ini, bersiaplah untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 5. Pengorbanan yang tak terlihat adalah tambahan nilai. Di dunia ini, orang-orang hanya merayakan kemenangan yang terlihat. Mereka bertepuk tangan ketika seseorang naik ke panggung, tetapi mereka tidak pernah melihat perjalanan panjang yang penuh keringat dan air mata di baliknya. Mereka bersorak ketika seseorang mencapai puncak, tetapi mereka tidak tahu berapa kali orang itu jatuh dan harus bangkit kembali. Tetapi surga tidak seperti dunia. Surga tidak hanya menghitung keberhasilan yang terlihat. Surga mencatat setiap langkah kecil yang tidak disaksikan siapapun. Surga menghargai pengorbanan yang dilakukan dalam kesunyian, saat tidak ada tepuk tangan, saat tidak ada sorotan, saat tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Dan itulah yang telah kamu lakukan. Kamu telah memberikan bagian terbaik dari dirimu, bahkan ketika dunia tidak melihat. Kamu telah memilih tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang mengakui usahamu. Kamu telah berkorban, bahkan ketika tidak ada yang berterima kasih. Dan dengarkan ini, setiap pengorbanan yang tak terlihat itu bukan sia-sia. Setiap kebaikan yang tidak dihargai manusia tetap dihitung oleh surga. Mereka tidak melihat, tetapi surga mencatat. Tidak ada yang tahu berapa banyak malam kamu menangis dalam diam, tetapi surga mencatatnya. Tidak ada yang melihat saat kamu berdoa dengan penuh harapan, meskipun hatimu hancur, tetapi surga mendengarnya. Tidak ada yang menyaksikan saat kamu tetap membantu orang lain, meskipun kamu sendiri sedang dalam kesulitan, tetapi surga memperhitungkannya. Dunia mengajarkan bahwa keberhasilan harus tampak besar dan nyata, tetapi surga melihat keberhasilan dalam bentuk yang lebih dalam kesetiaanmu, dalam ketahananmu, dalam ketulusanmu. Ada banyak orang yang hanya melakukan sesuatu jika ada imbalannya. Ada banyak orang yang hanya bersedia berkorban jika mereka tahu akan mendapatkan pujian. Tetapi kamu berbeda. Kamu tetap memberi, bahkan ketika kamu tidak memiliki banyak. Kamu tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang mengapresiasi. Kamu tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang mendukung. Dan karena itu, surga tidak hanya meluluskanmu. Surga memberimu tambahan nilai,
Mengapa tambahan nilai itu penting? Di sekolah, tugas tambahan diberikan bagi mereka yang ingin lebih dari sekadar lulus. Tugas tambahan bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang ingin melampaui batasan. Begitu pula dalam hidup. Banyak orang hanya ingin bertahan, tetapi tidak ingin melangkah lebih jauh. Banyak orang hanya ingin lulus, tetapi tidak ingin unggul. Banyak orang hanya ingin menerima, tetapi tidak mau memberi. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya ingin melewati kehidupan, kamu ingin meninggalkan jejak. Kamu tidak hanya ingin menerima berkat, kamu ingin menjadi saluran berkat. Kamu tidak hanya ingin sekadar bertahan, kamu ingin berkembang dan mengubah sesuatu di sekitarmu. Dan karena itu, Tuhan tidak hanya meluluskanmu, tetapi mempromosikanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap pengorbanan yang tidak dihargai dunia akan diberi upah oleh surga. Pernahkah kamu merasa bahwa kebaikanmu tidak dihargai? Pernahkah kamu merasa bahwa kerja kerasmu sia-sia karena tidak ada yang mengakuinya? Pernahkah kamu merasa bahwa semua usaha yang kamu lakukan tampak tidak membawa perubahan? Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Tuhan melihat segalanya. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada kebaikan yang tidak diperhitungkan. Tidak ada pengorbanan yang tidak diberi balasan. Mungkin dunia melupakanmu, tetapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Mungkin dunia tidak melihat usahamu, tetapi surga telah mencatat setiap detiknya. Mungkin dunia tidak membalas kebaikanmu, tetapi surga akan memberimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Karena itu, jangan pernah menyesali setiap kebaikan yang kamu lakukan. Jangan pernah merasa sia-sia ketika kamu memilih jalan yang benar meskipun sulit. Jangan pernah berpikir bahwa perjuanganmu tidak berarti, karena di saat yang tepat, segala sesuatu yang telah kamu tabur akan bertumbuh. Ya, bukan tidak hanya bertahan, kamu telah diuji untuk sesuatu yang lebih besar. Sekarang, lihatlah perjalananmu. Lihatlah bagaimana kamu tetap berdiri meskipun badai menghantammu. Lihatlah bagaimana kamu tetap berpegang pada harapan, meskipun dunia mengatakan kamu harus menyerah. Lihatlah bagaimana kamu tetap percaya, meskipun segala sesuatu tampak berantakan. Dan inilah kebenaran yang harus kamu terima. Kamu tidak hanya lulus. Kamu telah dikhususkan. Kamu tidak hanya bertahan. Kamu telah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak hanya melewati ujian. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu layak untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak hanya berjalan dalam kesetiaan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Persiapkan dirimu, karena upahmu sudah dekat. Tidak ada satupun usaha yang kamu lakukan yang akan sia-sia. Tidak ada satupun pengorbanan yang akan dibiarkan tanpa balasan. Tidak ada satupun doa yang akan dibiarkan tanpa jawaban. Kini, waktunya sudah dekat. Kini, musimmu telah tiba. Kini, kamu akan melihat bahwa setiap kesetiaanmu akan berbuah. Dunia mungkin tidak pernah melihat apa yang telah kamu lakukan dalam diam. Dunia mungkin tidak pernah mengerti harga yang telah kamu bayar. Dunia mungkin tidak pernah memahami betapa besar pengorbananmu. Tetapi dunia bukanlah tempat di mana kamu dinilai. Penilaianmu datang dari tempat yang lebih tinggi. Dan kini, hasilnya telah diumumkan. Kamu tidak hanya lulus, kamu telah dipromosikan. Persiapkan dirimu, karena apa yang dulu tampak seperti kehilangan akan berubah menjadi kemenangan. Apa yang dulu tampak seperti keterlambatan akan berubah menjadi percepatan. Apa yang dulu tampak seperti kegagalan akan terbukti sebagai bagian dari rencana besar. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu siap, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangimu. Bagian 6. Kamu tidak hanya lulus, kamu dipromosikan. Ketika seorang siswa menyelesaikan ujian, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka bisa sekadar lulus dan melanjutkan ke tahap berikutnya, atau mereka bisa mendapatkan nilai tertinggi dan menerima penghargaan yang mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kamu bukan hanya sekadar lulus.
Kamu bukan hanya bertahan dari ujian yang telah kamu lalui. Kamu telah dipromosikan. Kamu telah melewati badai yang seharusnya menjatuhkanmu, tetapi kamu tetap berdiri. Kamu telah berjalan melewati kegelapan yang seharusnya membuatmu tersesat, tetapi kamu tetap melangkah. Kamu telah menghadapi ujian yang seharusnya membuatmu menyerah, tetapi kamu memilih untuk bertahan. Dan karena itu, kamu tidak akan kembali ke medan pertempuran yang sama. Kamu tidak akan menghadapi siklus yang sama. Kamu tidak akan lagi berada di tempat yang sama. Musim ujian telah selesai, dan sekarang musim kenaikan dimulai. Kamu tidak akan kembali ke tempat yang sama. Banyak orang melewati ujian, tetapi tetap berada di tempat yang sama karena mereka hanya belajar bertahan, bukan berkembang. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya bertahan dalam ujian. Kamu tidak hanya menunggu badai berlalu. Kamu telah tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Dan sekarang, kamu tidak akan kembali ke posisi yang dulu. Kamu tidak akan kembali ke siklus yang sama. Kamu tidak akan kembali ke keterbatasan yang pernah menahanmu. Seperti seorang pemimpin yang telah melewati latihan berat, kini kamu siap untuk masuk ke tempat yang lebih tinggi. Seperti seorang pejuang yang telah menyelesaikan pertempuran besar, kini kamu siap untuk menerima mahkota kemenangan. Orang-orang yang dulu meragukanmu akan melihat bagaimana kamu melangkah dengan kepercayaan diri baru. Mereka yang dulu mengira kamu akan gagal akan terkejut melihat bagaimana pintu-pintu mulai terbuka untukmu. Mereka yang dulu meninggalkanmu akan menyadari bahwa mereka tidak pernah bisa menghentikan rencana besar yang telah ditetapkan untukmu. Dan semua ini terjadi bukan karena keberuntungan. Semua ini terjadi bukan karena kebetulan. Semua ini terjadi karena kamu telah lulus dengan nilai sempurna. Kamu tidak lagi hanya bertahan. Kamu telah dibentuk untuk memimpin. Ketika seseorang mengalami ujian berat, ada dua pilihan yang bisa mereka ambil. Mereka bisa keluar dari ujian itu dengan luka dan kepahitan, atau mereka bisa keluar dari ujian itu dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Dan kamu telah memilih yang kedua. Kamu tidak hanya selamat dari ujian ini, kamu telah dibentuk olehnya. Kamu tidak hanya melewati musim sulit, kamu telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi karena kesetiaanmu. Kamu tidak hanya bertahan, kamu telah menjadi seseorang yang siap untuk memimpin. Dan sekarang, pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka. Bukan karena kamu mengetuk dengan kekuatanmu sendiri, tetapi karena kamu telah dipersiapkan untuk memasuki ruangan itu. Bukan karena kamu memaksa masuk, tetapi karena tempat itu memang telah disiapkan untukmu sejak awal. Bukan karena dunia mengizinkanmu, tetapi karena surga telah menyatakan bahwa waktumu telah tiba. Kamu tidak perlu meminta izin dari dunia untuk berjalan dalam panggilanmu. Kamu tidak perlu menunggu validasi dari manusia untuk melangkah ke tempat yang sudah menjadi milikmu. Kamu tidak perlu lagi membuktikan siapa dirimu kepada mereka yang tidak pernah mengerti perjalananmu. Karena sekarang, Tuhan sendiri yang akan membawamu masuk ke dalam tempat yang telah Dia siapkan. Semua pengorbananmu akan berbuah dunia. Seringkali membuat kita berpikir bahwa usaha yang tidak segera membuahkan hasil adalah sia-sia. Tetapi kenyataannya, tidak ada benih yang ditanam dalam iman yang akan mati tanpa hasil. Setiap pengorbananmu telah ditanam di tanah yang subur. Setiap air mata yang jatuh telah menyirami ladang masa depanmu. Setiap kesetiaan yang kamu tunjukkan dalam kesulitan telah memperkokoh fondasi tempat di mana kamu akan berdiri. Dan kini, musim panenmu telah tiba. Apa yang dulu tampak tidak berarti akan mulai terlihat hasilnya. Apa yang dulu tampak sia-sia akan segera berbuah dalam cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Apa yang dulu tampak seperti jalan buntu akan segera menjadi gerbang menuju tempat yang lebih tinggi. Dan kamu akan berdiri di sana, menyadari bahwa semuanya memang telah dirancang dengan sempurna. Tidak, ada yang bisa menghalangimu. Sekarang dunia mungkin pernah meragukanmu, tetapi dunia tidak memiliki kuasa atasmu. Orang-orang mungkin pernah menolakmu, tetapi mereka bukanlah yang menentukan tujuan hidupmu.
Keadaan mungkin pernah melawanmu, tetapi keadaan tidak bisa menghentikan sesuatu yang telah Tuhan nyatakan siap. Dan sekarang, kamu telah lulus ujian terbesar dalam hidupmu. Sekarang, kamu telah melewati setiap tantangan dengan hati yang tetap percaya. Sekarang, kamu telah membuktikan bahwa imanmu lebih kuat daripada rasa takutmu. Maka jangan ragu. Jangan melihat ke belakang. Jangan mempertanyakan apakah kamu layak menerima ini semua. Karena jika Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa kamu siap, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menahanmu. Inilah waktumu. Inilah saatnya. Inilah musimmu untuk melangkah dengan keyakinan penuh. Dan ketika kamu berdiri di tempat yang selama ini kamu impikan, ketika kamu melihat bagaimana segala sesuatu yang pernah terasa hancur, kini menjadi sesuatu yang indah, maka kamu akan menyadari satu hal. Kamu tidak hanya lulus, kamu telah dipilih, dipersiapkan, dan dipromosikan. Kini, langkahmu tidak lagi ragu. Kini, hatimu tidak lagi dipenuhi keraguan. Kini, masa depanmu tidak lagi gelap, karena kamu telah lulus dari ujian terbesar dalam hidupmu. Dan sekarang, kamu siap menerima segala yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Lihatlah ke belakang sejenak. Lihat semua perjalanan yang telah kamu lalui, semua air mata yang pernah jatuh, semua luka yang pernah menggores hatimu. Setiap langkah yang terasa berat, setiap malam yang terasa panjang, setiap doa yang terasa menggantung di langit, semua itu bukan kebetulan. Kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu tidak sedang diuji tanpa tujuan. Kamu tidak sedang diuji untuk sekadar bertahan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang, semuanya menjadi jelas. Setiap tantangan yang pernah menguji kesabaranmu, setiap jalan memutar yang pernah membuatmu ragu, setiap keheningan yang pernah membuatmu bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mendengar? Semuanya adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Sekarang, kamu telah lulus. Bukan hanya sekadar lulus, tetapi dengan nilai sempurna. Kamu telah membuktikan bahwa imanmu tidak tergoyahkan oleh keadaan. Kamu telah menunjukkan bahwa kesetiaanmu tidak bergantung pada seberapa cepat jawaban datang. Kamu telah melewati ujian yang hanya bisa dipahami oleh surga. Dan sekarang, Tuhan menyatakan bahwa kamu siap. Waktunya untuk melangkah ke tempat yang telah disiapkan untukmu. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang dulu terasa buntu akan menjadi terang. Orang-orang yang dulu meragukanmu akan melihat bahwa kamu memang telah dipilih. Tetapi ini bukan saatnya untuk ragu. Ini bukan saatnya untuk mempertanyakan apakah kamu layak. Ini adalah saatnya untuk menerima apa yang memang telah menjadi milikmu sejak awal. Jangan lagi meragukan langkahmu. Jangan lagi mempertanyakan apakah kamu cukup kuat. Jangan lagi melihat ke belakang dengan penyesalan. Karena semua yang telah kamu lalui bukanlah kebetulan. Karena semua yang telah kamu alami adalah bagian dari rencana yang sempurna. Karena semua luka yang pernah kamu tanggung telah membentukmu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap. Apa yang dulu menyakitkan akan menjadi kesaksian yang menginspirasi. Akan ada saat di mana kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi, dan kamu akan melihat kembali perjalanan ini. Akan ada saat di mana kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti ini." Akan ada saat di mana kamu akan menjadi saksi bahwa kesetiaan selalu berbuah, bahwa iman tidak pernah sia-sia, bahwa setiap pengorbanan akan terbayar. Kamu bukan lagi seseorang yang hanya bertahan dalam badai. Kamu bukan lagi seseorang yang hanya berusaha untuk tetap berdiri. Kamu adalah seseorang yang telah ditempa dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, sekarang, berjalanlah dengan penuh keyakinan. Berjalanlah dengan kepercayaan bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan siap. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Berjalanlah dengan hati yang penuh keyakinan bahwa tidak ada satupun pengorbananmu yang sia-sia. Berjalanlah dengan keberanian, karena kamu tidak lagi berada di tempat yang sama, kamu telah dipromosikan. Dan jika kamu merasakan sesuatu dalam hatimu saat membaca ini,
Jika kamu tahu bahwa pesan ini berbicara langsung kepadamu, jika kamu yakin bahwa inilah waktunya untuk menerima musim baru yang telah disiapkan untukmu, maka jangan biarkan pesan ini hanya berlalu. Tekan tombol suka sekarang juga. Bagikan ini kepada mereka yang juga sedang berjuang dalam perjalanan mereka. Tinggalkan komentar dengan menulis 77 sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Dan jika kamu belum melakukannya, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini masih panjang dan ada banyak hal yang akan dibuka untukmu. Kamu telah melalui ujian yang berat, dan sekarang waktunya untuk melihat hasil dari semua yang telah kamu tabur. Karena ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu siap, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangimu. Sekarang, melangkahlah. Sekarang, terimalah musim barumu. Sekarang, masuklah ke dalam tempat yang memang telah disiapkan untukmu sejak awal.